Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua dan bapak semua? Sehat? Jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah berikan selalu kesehatan untuk kita siang dan malam. Teruslah berupaya untuk menjaga diri, jangan sampai tervirus kena penularan penyakit yang mewabah pada saat ini. Doakan selalu kedua orang tua kita. Pada video ini Bapak akan sampaikan pelajaran untuk kita masih tentang beriman kepada kitab. Masih bab 1. Sebelum kita melanjut, mari sama-sama kita panjatkan doa terlebih dahulu agar Allah berikan selalu kemurahan rezeki untuk kita dalam memahami ilmu-ilmu pelajaran tentang agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a wa fahman mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di video sebelumnya Bapak udah sampaikan materi pengertian iman, kemudian nama-nama kitab dan juga rasul penerimanya, juga fungsi dari beriman kepada kita, fungsi beriman kepada Al-Quran, perbedaan kitab dan suhuf. Dan pada kesempatan ini sebagai pelajaran kita yaitu hikmah beriman kepada kitab dan juga cara beriman kepada kitab. Maka untuk itu Bapak juga menyampaikan tujuan pelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu agar Anda semua bisa memahami apa gunanya itu beriman kepada kita begitu. Lalu kalau udah kita tahu apa gunanya, teknis kita untuk mengaplikasikan iman kita itu terhadap kitab-kitab yang 4 itu seperti apa? Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala di buku paket kita sudah ada. Itu berada di halaman 16. Ya. 16 di situ lebih kurang 9 poin. Bisa Anda baca, Bapak bantu baca sedikit. Yaitu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Sama dengan video yang sebelumnya Bapak sampaikan, itu nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan. Dapat kita bedakan ini benar, ini salah. Dan juga yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Nah, bisa juga al-haq begitu. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Karena dalam Al-Quran itu banyak sejarah. Makanya itu bisa juga memberikan pelajaran untuk kita, pedoman untuk kita kalau memang benar untuk bisa kita contoh, kalau salah agar jangan sampai terulang kembali kesalahan yang sama. Dan manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya agar kita mengenal Allah begitu ya. Dan manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sama dengan yang pertama tadi. Untuk yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Bagaimanapun juga kita harus tahu tanda terima kasih. Kalau nggak seperti itu kita ya sombong. Makanya agar mengikis kesombongan di hati itu, salah satunya Allah berikan tuntunan untuk kita, yaitu kitabnya. Kalau kita adalah Al-Quran, kitab yang paling akhir Allah turunkan kepada Muhammad SAW sebagai junjungan dan sebagai junjungan dan juga tauladan kita. Itulah dia Al-Quran. Kemudian hati manusia lebih tentram, ya jelas. Kemudian memiliki sikap toleransi, karena dalam Al-Quran itu banyak jelas penjelasan untuk banyak sekali penjelasan agar kita bisa bersikap toleran kepada orang lain, peduli kepada sesama kita, dan juga meningkatkan kesabaran. Nah, itu dia kalau dalam buku kita. Banyak juga yang lain. Boleh apa saja yang Anda ketahui, mudah-mudahan kalaulah itu tujuannya salah satunya untuk bisa kita memahami dan juga meyakini akan adanya
Al-Quran sebagai contohnya, silahkan. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar menjadi pelajaran untuk kita. Lalu setelah Ananda bisa memahami semuanya, ataupun salah satu dari hikmah dari beriman kepada Al-Quran, kitab Allah itu, cara kita untuk berimannya seperti apa? Cara kita untuk beriman kepada kitab Allah, satu, mengakui dan menghormati kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Kita akui, harus yakin kita itu benar ada, dan kita harus hormati, jangan kita mencela. Sekalipun sebenarnya Al-Quran lah yang paling benar, Al-Quran yang paling lengkap, karena dia yang paling akhir. Karena bagaimanapun juga nggak mungkin kitab sebelumnya memberikan kritikan kepada Al-Quran kalau Al-Qurannya belum turun. Jadi siapa yang mungkin untuk mengkritik? Ya yang sesudahnya itu. Berarti Al-Quran lah yang paling lengkap. Tapi sekalipun seperti itu, kita harus tetap menghormati. Kemudian meyakini dan memahami bahwa Al-Quran kitab yang paling utama. Setelah itu meyakini dan memahami juga Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan menjalani hidup hanya beribadah kepada Allah. Intinya cara untuk beriman kepada kitab itu, kalau untuk yang 1, 2, 3 Taurat, Zabur dan Injil, cukup kita untuk mengakuinya, meyakininya itu benar-benar Allah turunkan kepada Rasul yang bersangkutan. Tak perlu untuk diamalkan. Yang diamalkan yang mana? Al-Quran. Karena dengan kita mengamalkan Al-Quran, kita juga sudah mengamalkan Taurat, Zabur, dan Injil. Karena di dalamnya sudah tersimpan, sudah terhimpun isi dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Demikian, Bapak ulang kembali. Semoga Anda bisa memahaminya, yaitu hikmah dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.